sebentar nih. Kayak gini, Bu. Ah, kok belum masuk ya? Share screen. Kalau yang pengen coba pakai handphone juga bisa ya. Yuk, coba kliennya 923. Yuk, kliennya 923. Sudah kamu ubah belum? Udah, Bu, 923. Ya, oke. Sambil saya jelaskan ya, saudara yang penasaran, coba saudara pakai link yang saya kirimkan di WA Group, akses pakai handphone, coba bisa enggak? Ya, ini sambil saya jelaskan. Nah, ketika saudara mau log on, selain saudara memasukkan user, saudara juga harus memasukkan yang namanya klien. Nah, apa itu klien? Klien itu merupakan ini kode holding company atau perusahaan pusat. Ya. Nah, ceritanya kita itu dapat klien yang namanya PT AIDS. AIDS itu apa? Nanti saya jelaskan ilustrasinya minggu depan. Ya, ini kita kenalan dulu sama sistem SAP-nya. Nah, klien di sini ketika kita ingin mengakses SAP, kita pasti diberikan 3 kode klien ini, ya. Nah, kebetulan perusahaan AIDS itu kita punya kode klien 923. Dia sifatnya coding ya, pakai 3 alfa atau 3 number, ya, 3 karakter. Nah, ini kode perusahaan pusat. Nah, yang kedua adalah di sini ada user kita. Coba Mbak Alfi ya, usernya dimasukkan 25. Oke, 25. SAP 01 strip nomor presensimu. Sebentar, Bu. Ya. Bentar, saya sambil coba akses yang lain juga. Nah, tempat saya udah mau. Coba yang lain. Tempat saya sudah mau. Coba yang lain ya. Mungkin tadi lagi error. Nih yang lain. Nah, oke. Passwordnya 1 sampai 6. Coba yang lain dicoba, sudah bisa, Saudara? Belum, Bu. Oke, Belum, Mbak. Bu. Oh, belum. Punya Seva sudah, Bu. Ya, pakai SAP 5 ya. Yang belum, coba koneksinya di-refresh. Ya, koneksinya di-refresh. Oke, kalau sudah, enter, Mbak. Passwordnya dari berapa, Bu? Oke, sorry. Passwordnya 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa. Itemnya itu nggak mau kalau mau isi passwordnya. Jadi kayak ketumpuk gitu. Iya, harus. Oh, itu nggak apa-apa. Di enter aja, Mbak.
Di enter. Mm-mm. Nah, sama. Koneksinya gitu. Ada. Oke, coba close ini. Kamu stop share, kemudian kalian refresh jaringan kalian. Nanti saya coba punya saya ini. Ya, ini jaringannya saudara ya, karena kita basis network. Ini coba, ini saya sudah berhasil masuk sini. Coba kliennya itu 923 25 SAP 01A strip pagar-pagar password 123456. Bentar. Passwordnya 123456. Bentar, saya tutup dulu. Bentar ya, saudara ya. Nih, coba yang sudah berhasil. Ini 923, kode perusahaan kita. User 25 SAP 01A strip 00. Oh, sorry. Ini A2 ya. Bentar ya. Terus passwordnya coba 123456. Coba kalau saya pakai D sebentar. Oh, oke, sorry. Sorry saudara, kita usernya coba Mbak Alfi pakai 25 SAP 01D strip pagar-pagar. Bu mau tanya, kok usernya salah terus ya? Nah, coba D, Mbak. Kita kayaknya dikasih huruf D deh, karena ada kelas A1. Kita A2 kan? Coba semuanya pakai D. Sehingga muncul yang bisa, nanti akan muncul new password. Oh, benar, pakai D. Coba semuanya saya ralat ya, usernya 25 SAP 01D strip pagar-pagar, karena kan kita batch A tapi A2, sehingga kita nggak bisa pakai yang A. Karena A itu hanya untuk A1 ya. Mbak Alfi sudah bisa? Yang lain ada yang sudah bisa akses? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Seva bisa? Yang basis web bisa nggak? Coba di refresh jaringannya ya. Koneksinya diputus dulu, kemudian connect lagi. Nanti keluar Zoom nggak apa-apa, masuk Zoom lagi ya. Ibu. Seva, gimana? Nih ya. Nah, kita diminta untuk memasukkan password baru. Sehingga passwordnya, new passwordnya, saya nggak pengen kalian nanti lupa password, karena kalau lupa password itu nanti kalian harus setting awal lagi, ya, nggak boleh sampai 3 kali. Jadi kita samakan saja password satu kelas. Yang belum bisa akses, kalian catat dulu ya. Nanti tugasnya bisa kalian kerjakan lihat video ini, ya. Kalian catat dulu. Klien 923, terus usernya 25 SAP 01D strip pagar-pagar. Nah, new passwordnya dicatat semua sama ya, 1122
Sekali lagi, new password-nya 112233. Enter. Password change. Bu. Ada menu tampilan seperti ini. Sebentar, Seva ya. Nah, kalian close. Nah, sehingga kalian masuk ke SAP isi akses. Oke, Seva, silahkan. Kok tampilannya malah ini ya, Bu? Kayak gini. Saya share screen ya, Bu? Oke deh, boleh. Silahkan. Kayak gini, Bu. Nah, ini karena nomor 35 itu nomornya siapa? Punya Alfi kan? Nanti saya jelaskan kenapa ada seperti ini. Nanti saya jelaskan. Ya, kamu pilih ini aja. Cancel aja nomormu berapa. Nah, emang Jan. Oh, iya. Nanti saya jelaskan. Tadi yang barusan Mbak Seva alami itu adalah multiple lock-on. Nah, sekarang sambil menunggu ya, silakan saudara sambil buka untuk modulnya. Kalian lihat tuh, multiple lock-on and multiple session. Halaman 2-4. Coba kalian lihat dulu ya. Jadi apa yang Mbak Seva barusan alami itu adalah multiple lock-on. Bu, berarti bisa dong satu SAP itu lock-on dengan user yang sama? Bisa. Namun ada beberapa pilihan yang harus kalian pilih, saudara ya. Nah, ini ya yang sudah berhasil. Nanti saya akan jelaskan menu-menu di sini. Ya, kita akan bahas dulu multiple lock-on. Ya. Nah, sekarang sudah sambil saudara buka untuk PDF-nya, e-book-nya. Nih, kalian lihat multiple lock-on and multiple session. Ini halaman 40 lah PDF-nya ya. Mari kita lihat. There are two ways to open to SAP system using multiple lock-on or using multiple session. Ada dua cara ketika kita akan membuka menu SAP system dengan cara multiple lock-on dan multiple session. Dari artinya aja, kalau multiple lock-on itu artinya adalah kita bisa lock-on ya di komputer yang sama dengan menggunakan user yang sama. Ya. Tetapi kita harus lihat dulu, ada pilihan yang harus kita hadapi, saudara. Ya. Nah, di sini dijelaskan, using multiple lock-on actually creates a brand new lock-on for you. You should only be logged on once per SAP system. Disarankan bahwa satu user itu hanya satu logon saja, ya. And should use multiple session if you want to view multiple window. Dan saudara bisa ketika satu user logon, ketika saudara memang ingin mengerjakan hal yang lain, membutuhkan window yang baru, mendingan saudara pakai multiple session. Ya, jadi arti dari multiple logon itu adalah logon doubling lock-on lah ya. Dan multiple session itu adalah kita bisa membuka sesi lebih dari satu kali. Ya. Di sini dijelaskan using multiple session allow you to open several window at the same time on the same computer. Jadi multiple session itu mengizinkan user atau mengizinkan kalian untuk membuka beberapa window di dalam waktu yang sama di dalam komputer yang sama. Ya, nah sekarang tadi ada 3 pilihan yang harus dihadapi ya, yang muncul. Tadi yang dihadapi oleh Mbak Seva ya, jadi saya jelaskan di sini. Ada 3 tampilan atau 3 pilihan yang harus dipilih untuk melakukan multiple lock-on. Hati-hati, ini sering keluar untuk ujian sertifikasi dan ujian tengah semester. Ya. Yang pertama itu adalah continue with this lock-on and end any other lock-on of this user in the system. Ya, kalau Mbak Seva tadi pilih pilihan yang pertama, maka otomatis tempat Mbak Alfi ke lock-out. Ya, jadi di sini pilihan yang pertama adalah melanjutkan. Di sini ya, saya tuliskan di sini. Pilihan yang pertama itu melanjutkan proses log on
Tetapi user yang log on di komputer lain akan otomatis terlog out. Jadi kalau tadi kasusnya Mbak Seva, dia kan mau login pakai usernya si Alfi nih ya. Kalau Seva tadi pilih nomor 1, maka otomatis Alfi akan langsung ke logout. Nah, nanti dicoba aja kalau nggak percaya ya. Nanti kita coba setelah ini. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah tetap melanjutkan proses logon. Tetap melanjutkan proses logon tanpa membuat komputer lain atau tanpa membuat user yang sama terlogout. Nah, kalau tadi Seva pilih yang nomor 2, jadi Seva sama Alfi bisa sama-sama menjalankan SAP system dengan usernya si Alfi. Nah, kemudian tadi saya bilang Seva pilih nomor 3 aja. 3 ini cancel atau terminate this logon. Ya. 3 ini terminate this logon, cancel multiple logon. Hati-hati, ini sering keluar di ujian atau ujian sertifikasi. Ya, jadi ada 3 pilihan seperti ini. Nah, dan tadi Seva sudah membuktikan. Seva akhirnya tadi pilih nomor berapa? 3. Gak milih sama sekali, Bu. Terus saya close, terus pas mau log on lagi malah kayak pertama error gitu. Oh alah, ya coba sekarang dicoba lagi log on lagi bisa nggak ya? Ya, nih yang penting kalian harus tahu artinya. Jadi warningnya keluar dan itu harus pilih salah satu ya, nggak bisa pilih lebih dari 1 pilihan ini. Nih ya. Nah kalau multiple session itu mari kita coba ya setelah ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih mau mencatat arti-arti warning ini? Silahkan. Ya. Nah, sekarang coba kalian semua yang sudah berhasil masuk di sini, ya kita akan coba multiple session. Ya, kita mau coba multiple session. Coba saudara yang sudah masuk sini, kalian pilih nih, create new session. Bu Manggar. Iya, Dian. Maaf mau tanya tadi pas udah muncul copyright di cancel atau di continue ya Bu? Oke, coba share screen. Oke, coba share screen dulu. Oke, ini di silang kanan atas. Oke, yang Putra Agung yang sudah bisa masuk web, coba kamu masuk log on dulu ke tampilan SAP Easy Access tadi ya. Oke, ini masih loading, kita tunggu dulu. Gak bisa Bu. Coba klik no. Kamu refresh dulu jaringanmu, Mbak. Oke, Nanti kalau Zoom-nya ke logout nanti langsung join lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini cuma masalah server ya.
Bagi yang nggak bisa, coba kalian refresh dulu jaringannya ya. Nah, yang basis web, coba kalian masuk ke menu ini dulu. Kemudian kalian pilih create session. Nih, create new session di sini. Nah, ketika kalian klik, ya, ketika kalian klik, kalian lihat di window bawah kalian, nih, ada berapa sesi SAP isi akses. Di tempat saya ada 2 ini. Ada 2 menu tampilan SAP isi akses. Nah, coba kalian klik terus sampai muncul notifikasi maximum number of session reads. Ada yang sudah bisa sampai sini? Sampai muncul maximum number of session reads. Nah, ini berarti bahwa, oh Bu, ternyata sorry, jaringan saya juga lagi jelek ini ya. Nih saudara, coba sekalian lihat sampai muncul pop-up message maximum number of session reads. Hal ini berarti bahwa multiple session itu ada maksimalnya. Coba kalian hitung, ada berapa sesi yang ditampilkan di layar komputer saudara. Coba maksimalnya berapa? Kalau yang belum berhasil, coba. Ini saya share screen, muncul nggak di bawah ini Windows-nya, pop-up Windows-nya? Muncul, Bu. Nah, coba dihitung, ada berapa, saudara? Ada berapa? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan, ini juga sering muncul, saudara, di ujian sertifikasi ya. Jumlah maksimum atau maksimal sesi yang terbuka pada SAP itu ada 6 window atau 6 sesi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih kok sesi ini dibuka itu ada maksimalnya? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menebak mungkin? Kenapa kok dibatasi maksimal sesinya? Alasannya apa? Karena SAP ini merupakan aplikasi yang base-nya itu jaringan atau network, maka alasan kenapa dibatasi membuka sesi yang baru itu kok maksimal itu hanya 6, karena agar sistem tidak lambat atau tidak lamban dalam menjalankan tugasnya. Nah, kalau istilah gampangnya itu biar nggak lemot, saudara ya. Karena apa? Semakin banyak sesi yang terbuka akan mengurangi kinerja dari sistem SAP sendiri. Ya, jadi harus dibatasi. Boleh sih multiple session, tapi maksimal hanya ada 6 sesi saja. Ya. Nah, yang sudah berhasil, silahkan saudara ada tampilan maximum number of session reads. Ini ya, ini untuk tugasnya. Coba kalian print screen. Nih ya, nanti yang belum bisa, nanti coba di rumah. Kalau ada tampilan maximum number of session reads, kalian print screen. Kemudian coba kalian pindahkan ke Word. Nah ini, jangan lupa nama, kasih nama, nomor mahasiswa kalian. Ini nomor mahasiswa dulu, nomor mahasiswa saya dulu di KPN ya. Ini kalian aja, kalian beri judul exercise 2-1. Kalian paste di sini. Jadi saya punya bukti bahwa kalian sudah coba multiple session. Nah, setiap tugas atau setiap mata kuliah ERP fundamental, saya nggak akan beri kalian PR kerjakan di rumah. Cukup kalian mengumpulkan bukti ini aja ya.
cukup kalian mengumpulkan bukti ketika saya bilang print screen, artinya kalian print screen kemudian masukkan ke Word tampilannya seperti ini. Jadi fungsinya adalah yang pertama selain itu tugas untuk kalian, yang kedua adalah kalau nanti kalian error, saya tahu rekam jejaknya ya. Jangan-jangan kalian salah ketikkan nama invoice, nama vendor atau nama customer. Ya, jadi ini sebetulnya untuk kalian juga ya, untuk rekam jejak exercise kalian juga. Paham ya untuk tugasnya ya, saudara ya? Maaf, mau tanya. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Silakan. Oh ya, maaf Bu, untuk yang web tadi bagaimana ya Bu? Oh, oke. Yang web, coba Mbak Rosana share screen. Mau nggak share screen? Oh ya, sebentar ya Bu. Ya. Apakah sudah muncul Bu? Nah, ini sudah muncul. Nah, oke. Kalau yang ini, coba di sini kan ada transaction code. Coba kamu ke kanan atas. Ini cara lain untuk akses untuk buka sesi ya. Tadi kita bisa pilih create session atau di transaction code ini kalau kamu masukkan Mbak, kamu ketikkan. Nah, oke, kamu klik slash. No. Slash tuh garis miring, Oh. sorry. Oh iya, maaf Bu. Nggak apa-apa. Oh. Coba enter. Nah, ditunggu. Nah, nanti saya jelaskan apa itu slash O, apa itu transaction code ya. Ini kita coba membuktikan dulu cara buka atau cara melihat cara membuka sesi yang baru dulu ya. Nah, oke, ini di close, itu hanya tampilan aja. Nah, kalau kamu coba lihat di bawah ada berapa window di SAP-nya, saudara? 2 kan? Ya enggak? Cuman 1 itu Bu. Ini aja. Ini aja. Iya, cuman 1. Coba slash O lagi, coba slash O lagi. Berarti yang tadi kalau tadi ada pop up message itu diklik aja berarti. Oke, Ini yuk di enter. Bu. Enter. Nah, itu coba kamu pilih nggak? Continue aja, sorry, continue. Continue ini ya Bu? Coba continue ya. Berapa? Ada tetap 1? 1 aja Bu. Coba slash O lagi berarti yang generate kalau nggak salah. Yuk, coba slash O lagi, enter. Coba generate. Coba ditunggu dulu. Nah, itu kan maximum number of session reads. Coba ada berapa, Mbak? Harusnya ada 6. Di bawah ada berapa? 1 itu Bu, baru 1 ini. Atau mungkin karena basis web ya. Coba continue. Slash O lagi coba. Atau mungkin kalau basis web cuma 1 ya. Karena saya aplikasi tadi kan. Nah, coba slash O di enter lagi. Sudah ini Bu. Oh, berarti kalau basis web cuma 1, Mbak. Oke. Ya, Ini di generate aja. Nah, ini di print screen aja sudah. Oh ya, baik Bu. Ya, Terima kasih Bu. Oke, thank you Rosa. Berarti di sini kita sudah membuktikan ya bahwa SAP sistem untuk basis web dan aplikasi itu ada bedanya. Tentunya kalau basis web mungkin terbatas ya, karena dia terlalu makan jaringan, mungkin maka sesinya hanya bisa 1. Ya. Oke, ini tugasnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Silahkan. Tadi punya saya itu sama yang ada muncul copyright, terus disilang, terus ada tanda X itu loh, Bu. Terus itu nanti berarti login lagi apa gimana ya, Bu? Coba share screen.
Saya Zoom-nya pakai HP itu, Bu. Ini aja, kameramu taruh belakang, diaktifkan, kemudian di belakang, Mbak. Apa? Ya. Ditaruh belakang, coba. Saya mau lihat. Nggak apa-apa ya, ini masih awal, materinya nggak terlalu banyak. Jadi, yang penting kalian bisa dulu. Oke, Mbak. Saya bisa lihat dari sini. Dan masih loading. Kamu udah klik log on di sini? Oke, itu klik log on dulu di pojok kanan bawah. Nah, itu klien 923. Oke, user 25. SAP01 ya, itu passwordnya yang baru 11. Kamu udah change password belum tadi? Udah itu, Bu. Ya, berarti masukkan password yang baru. 112233. Nah, bisa kan? Udah, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, maaf mau tanya lagi, Bu. Ya, Dian, gimana Dian? Aku share screen ya, Bu. Boleh, Izin share silakan. screen. Ya. Oke, ya. Ini, Bu, muncul kayak gini. Oke, ada yang pakai 04? Kalau nggak ada, terminate this logon aja, Mbak. Ini centang aja. Centang aja ya, Bu. Centang aja. Oh iya, dah keluar, Bu. Oke. Terima kasih, Coba, Bu. ya. Coba kamu buat sesi tadi ya. Di pojok kanan nih, sebelahnya printer itu, create new session. Nah, Ini ya, Bu. Coba sampai muncul maximum reach. Ada 6 nggak coba? Ada. Nah, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Bu. Ya, di print screen. Oh iya. Ya, thank you. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Semuanya ini information-nya di close. Bu, maaf mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Saya tuh nulis klien yang 923 tuh tulisannya is not available ya, Bu. Harusnya tetap 923. Coba di close dulu, kemudian kamu masuk ke sistem lagi, Mbak. Oh, Harusnya diulang lagi. 92. Iya, soalnya harus 923. Kalau kamu nggak bisa, saya juga nggak bisa harusnya. Ya. Oh, gitu, Bu. Oke. Makasih, Bu. Iya. Nah, sekarang saudara, ini saya sudah masuk exercise 2 strip 1 ya, kalau saudara mau lihat. Nah, sekarang saya akan lakukan setting, saudara, supaya nanti kita sama ya, ada dialog box ketika kita sukses untuk mengerjakan tugas dan kasus lain-lain ya. Kalau saudara mau lihat, itu di e-book-nya. Bentar, mana ya e-book-nya? Oh, ketutup, saudara. Coba saudara lihat solution 2 strip 1 ya. Sudah lihat solution 2 strip 1. Nah, sekarang silahkan saudara lihat, saudara pilih customize of local layout atau saudara pilih ini saudara. Customize local layout. Coba saudara lihat menunya, sudah nemu atau belum? Yang ada gambar kayak pelangi nih, warna-warni, ada hijau, merah, dan biru. Di deretannya create new session atau generate shortcut. Nih, customize local layout. Kalian klik, kemudian pilih option. Pastikan message dialog box add success message ini kalian centang. Dialog box add warning message ini kalian centang. Dialog box add error message ini kalian centang. Yang sudah print screen, masukkan ke Word. Sehingga saya tahu kalian sudah setting itu.
Bu, mau tanya, Bu. Ya, Michael. Boleh share screen ya, Bu? Oh, oke, boleh, silahkan. Oke, itu dicentang aja, Mas. Ya. Bisa nggak? Tetap nggak bisa, Bu. Balik lagi. Oh, coba saya lihat dulu. Atau di enter, Mas. Coba share screen lagi. Oh, oke, yuk log on. Oke, ini masih connect. Nanti kalau ada tampilan seperti itu lagi, kamu pilih yang nomor 1 atau yang terakhir. Oke, ini jaringannya, Mas. Coba di refresh lagi. Oh, Ya. ini stop share dulu, Pak. Bagaimana? Ya, stop share dulu. Nanti tanya lagi nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Oke. Nih ya, yang berhasil. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah di print screen, kalian tinggal oke saja. Dah, sampai sini. Sebelum saya masuk ke navigating, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bu, bisa ulangin yang terakhir tadi nggak? Oke. Nih, customize layout. Di deretannya create new session, ini ya, ada kayak warna-warni kalau di tempat saya, customize local layout, atau kalian pencet ALT sama F12 nih. Kemudian pilih option. Udah, kalian pastikan aja ini dialog box at success message ini tercentang, dialog box at warning message ini kecentang, dan dialog box at error message ini kecentang. Nah, kalau sudah oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke navigating ya. Saya akan memberitahu kalian mengenai menu-menu yang ada di program SAP, tentunya di menu SAP Easy Access. Bu, Ya. mau tanya. Ya, Tadi silakan. kan habis bisa log on, terus langsung create session ya? Itu keluarnya harusnya berapa, Bu? 6. Ya, saya cuma 1. Kamu web message? Pakai web? Enggak, pakai aplikasi. Coba share screen, Mbak. Oh ya. Harusnya 6 sih. Udah muncul belum ya, Bu? Oke, sebentar. Masih start screen sharing. Oke, masih loading. Oke, coba create lagi, Mbak. Coba create lagi yuk, sebelah print itu. Sebelah gambar printer itu. Dan masih loading di tempat saya. Michael, udah bisa, Michael? Udah, Bu. Tadi pilih Ya. nomor 1, Bu. Ya, oke. Aduh, masih loading, Mbak. Nanti dicoba lagi create session itu, harusnya munculnya 6. Atau kalau enggak 6, mungkin masih lagi error, kamu sampai muncul pop-up message maximum session reach, gitu aja kamu print screen, ya.
Ibu Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, silahkan. mau Bu mau tanya Ya, Seva, gimana? yang itu loh tadi yang customize Mm-mm. itu Mm-mm. punya saya kan tampilannya beda. Mm-mm. Jadi yang mana Bu? Kalau yang Coba share screen. Oke, bentar ya Bu. Ya. Keluar mana? Oke. Ini coba setting di sebelahnya log off. Kanan, kanan, Ini loh. kanan. Nah, coba klik dulu. Option ada nggak? Ada. Nah, klik option. Terus Bentar. Bukan ini, coba. Bentar. Branding bukan, color. Di bagian ekstra, terus oke. ada setting. Oke, thank you Nugraheni. Coba ini close dulu. Ekstra. Setting. Ya, thank you Nugraheni ya. Oke. Nah, terus tuh. diklik apa aja? Itu nggak usah. Yang bawah do not display. Ini Bu. Oh, yang bawah sendiri aja. Sorry, yang bawah sendiri aja. Ini. Ya, udah itu aja. Yang tampilannya aplikasi yang baru, yang diklik yang bawah aja ya, yang display technical name aja. Berarti kalau udah kayak gini, udah Bu, tinggal yang hijau-hijau ini. Ya, enter. Kalau enggak kamu klik continue centang itu, kalau enggak enter pakai keyboardmu bisa kok. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Di print screen loh, jangan lupa ya. Iya Bu. Ya. Maaf Bu, Ya. untuk yang web, yang customize-nya di mana ya Bu menunya? Coba ekstra atau share screen. Saya izin share screen ya Bu. Oke, silahkan. Share screen. Ya, silahkan share screen aja. Nah, ekstra. Ekstra ini ya Bu. Setting. Tetap sama itu. Oh. Ya, nggak apa-apa. Ini kita pakai 3 tampilan ya. Mungkin ada yang tampilannya seperti saya, ada yang mungkin tampilan seperti Seva atau tampilan web kayak Mbak Rosa. Ini kalau kita offline enak, kalau bisa di lab ya, karena tampilannya jadi sama semua. Yang terakhir sendiri aja Mbak, display technical name. Display teknik. Oh, ya, ini yang basis web seperti ini ya. Di print screen dulu, jangan lupa. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke navigating in the SAP system. Coba saudara lihat modul kalian nih ada di halaman 48. Business example, to efficiently use the SAP system, new users need to familiarize themselves with the screens and navigation in the SAP system. Supaya penggunaannya SAP system itu efisien, sehingga saudara diminta untuk familiar terhadap menu-menu tampilan seperti ini. Ya, ini ketika saya bilang kembali ke menu SAP isi akses, berarti artinya saudara kembali ke menu awal. Ya, nah sekarang saya akan jelaskan mengenai bagian-bagian dari SAP system. Ya, SAP system. Ya. Pertama kali di sini ada menu bar, saudara. Menu bar itu di atas sendiri, ya. Menu bar itu fungsinya menu bar di sini. Kalau saudara mau lihat deskripsinya ada di bawah nih. Ya, saya tambahkan catatan. Menu bar itu tadi ketika kalian pilih ekstra, kemudian setting, kemudian di sebelahnya kan ada sistem dan lain sebagainya, itu bagian menu bar. Ya, menu bar yang dimaksud di sini adalah menu. The menu bar is the top line of any primary window in the SAP system.
The menu show depend on which application you are using. This menu may also contain cascading menu. Menu bar itu merupakan menu atau bagian atas sendiri di SAP system. Sifat menu bar itu akan berubah-ubah. Menu bar akan berubah-ubah sesuai aplikasi atau sesuai transaksi yang kita buka. Karena kita tadi masih ada di awal di SAP Logon, sehingga ya tadi menunya ini hanya nih, ada menu, edit, favorit, extra, system, dan help. Nah, ini menu bar. Ini menu bar ya. Yang atas sendiri itu menu bar. Nah, saudara sambil boleh lihat SAP kalian ya. Menu bar itu di atas sendiri. Nah, selain menu bar, di sini ada, ketika tadi saya minta tolong siapa ya yang coba pakai tikut. Di sini ada yang namanya common field, saudara. Ini namanya adalah common field. Fungsi common field ini adalah untuk memasukkan tikut. Apa itu tikut? Tikut itu singkatan dari transaction code. Jadi kita bisa supaya lebih cepat ya. Tadi kayak misalnya new session, kita bisa klik new session atau saya bilang masukkan tikut /o. Jadi kita harus hafal dulu untuk transaction code-nya. Oh, /o itu ternyata untuk buka sesi yang baru. Ya. Nah, nanti kita lihat ada tikut-tikut yang lain ada di modul. Nanti kita lihat ya. Saudara sambil boleh tambahkan catatan di modul kalian ya. Nih. Nah, kemudian di sebelahnya tikut ada kayak gambar save dan lain-lain. Kalau di tampilannya web, berarti di bawahnya yang menu ekstra. Saya nggak tahu ada tampilan ini atau enggak. Kalau di tampilan yang aplikasi yang baru, ya itu tadi yang ketika create new session sama tikut, ini dinamakan dengan standard toolbar. Kalau tadi atas sendiri adalah menu bar. Nah, kalau ini adalah standard toolbar. Standard toolbar adalah bagian menu SAP yang tidak pernah berubah-ubah. Bagian menu yang tidak pernah berubah-ubah. Kemanapun kita mau buka transaksi, entah itu kita sedang ada di menu invoice, atau entah kita sedang berada di menu production, itu standar toolbar itu dia tidak akan pernah berubah. Pasti tampilannya seperti ini. Ada gambar teropong, ada gambar printer, ada gambar common field-nya. Nah, di bawah standar toolbar, ini ada yang namanya title bar. Ya. Title bar. Bagian yang berfungsi untuk memberikan informasi user sedang berada di transaksi yang mana atau di menu yang mana. Misalnya nih, ya, kita sedang mau memasukkan nama vendor. Ya, di sini nanti bukan SAP isi akses, nanti kita coba setelah ini, ya. Nanti di sini akan berubah, misalnya invoice atau input invoice. Jadi title bar ini merupakan bagian dari SAP system, dia sifatnya akan berubah-ubah karena akan menyesuaikan dengan menu yang sedang kita kerjakan di dalamnya. Ya. Kemudian di bawah title bar ini ada yang namanya, nah ini ya, saya tuliskan di sini. Ini namanya application toolbar. Application toolbar. Bagian yang menampilkan menu-menu
atau buttons ya yang dapat digunakan pada transaksi tertentu. Misalnya nih, kita sedang ingin membuat invoice tadi ya. Jadi di sini ada mungkin nanti di sini new invoice dan lain sebagainya. Jadi application toolbar ini juga sifatnya berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang kita kerjakan. Jadi intinya bagian dari menu SAP Easy Access yang tidak pernah berubah itu hanya standar toolbar ya. Bisa ya. Nah, kalau sudah, mari kita coba sama-sama. Coba kalian masuk ke logistik, sales and distribution. Ini kita coba ya. Kalian masuk ke logistik, kemudian ke sales and distribution. Kemudian kalian pilih sales. Kemudian pilih inquiry, coba pilih create. Oke, ini coba. Oke deh. Nah, ketika kalian masuk ke sini, ini ada tampilan. Nih, kita diminta untuk memasukkan inquiry type-nya. Kemudian kita dimasukkan untuk diminta untuk memasukkan sales organization-nya. Nah, tampilan kotak putih ini dinamakan dengan input field, saudara ya. Input field. Saudara lihat kalau di e-book itu juga ada ya. Nah, itu input field-nya. Input field itu digunakan atau bagian yang digunakan untuk memasukkan data yang akan kita cari atau yang akan kita akses. Ya, kalau misalnya dia butuhnya kode, ya kita masukkan kode di bagian input field-nya. Oke ya, bisa ya. Nah, kalau bisa, coba kita kembali lagi ke ini e-book-nya. Nah, kemudian di sini ada bagian tab page, ya. Tab page ini kayak address, default dan lain-lain nanti akan saya tunjukkan ketika kita sudah masuk ke transaksi ya, sambil kalian biar familiar. Tab page itu kalau di modul dikatakan a tab allow you to organize several screen area to improve clarity and organization of data. Jadi fungsi tab page ini adalah karena tampilan layar dari SAP sistem itu terbatas, sehingga tab page ini berguna untuk mengorganisasi data-data yang banyak. Misalnya nih, kita akan menginput datanya klien kita misalnya vendor ya. Nah, vendor itu kan ada kayak alamat rumahnya, kemudian mungkin daftar transaksinya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita buat tab page address, kemudian tab page transaction dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang tidak lupa juga di bawah sendiri nih ya, di bawah sendiri tampilan SAP kalian nih. Nih, yang saya lingkarin ini namanya adalah status bar, Saudara. Status bar. Status bar berfungsi, bagian yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada user bahwa transaksi yang dikerjakan atau case yang dikerjakan itu berhasil atau tidak, atau juga memberikan informasi nomor dokumen yang dihasilkan. Misalnya nih nanti beberapa minggu lagi lah, saya nggak minggu depan belum kayaknya. Ketika kita buat invoice yang baru, maka akan muncul nomor invoice. Nah, nomor invoice itu juga akan muncul di status bar ini. Ya. Oke, itu fungsi dari status bar.
Nah, selain di status bar, ini ada bagian yang lain juga, saudara ya. Yang pertama itu adalah di sini. Ini adalah bagian status message. Nah, status message ini yang digunakan tadi untuk memberikan informasi bahwa transaksinya itu error atau enggak, atau sudah berhasil atau enggak. Nah, bagian yang kedua dari status bar ada bagian ini, saudara. Ini merupakan bagian sistem information. Ini saya lompat-lompat di modul sekalian ini ya. Apa namanya? Yang ada di depan kita ya. Jadi nanti saudara bisa menyesuaikan. Sistem information ini memberikan informasi sistem yang kita gunakan. Nih, tadi saya pakai servernya Educate EG1. Jadi di sini ada EG1. 6 di sini artinya adalah tadi number of systemnya. Kemudian 923 ini kalau saudara perhatikan di SAP kalian, 923 ini adalah nama klien yang sedang kita kerjakan untuk transaksinya ya. Jadi di sini 923. Jadi ini sistem information. Nah, status bar ada 2 bagian ya, status message dan sistem information. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan. Kita kembali ke modul. Coba saudara lihat nih. Figur 2 strip. Oke, figur 2 strip 6 udahlah tadi kita jelaskan ya. Nih, saya pengen menjelaskan tentang transaction code, saudara. Atau T-code. Every transaction or function in the system has a transaction code. You can enter the transaction code in the common field, tadi ya, memasukkan T-code di dalam menu common field untuk akses ke transaksi. This is one of the most direct way to initiate a transaction, ya. T-code. Cara settingnya adalah, tadi sebetulnya kalian sudah setting, saudara, tapi kayaknya tempat saya belum. Coba kalian pastikan, ketika tadi saya minta kalian ke menu sales inquiry, di sini create, seharusnya di sebelah create itu ada kodenya. Coba di tempat kalian paling sudah. Yang belum, kita mau setting ya. Kalau yang belum ada T-code-nya, settingnya tadi ya, extra, setting, nah ini, display technical name. Enter. Jadi ketika saya masuk ke logistik, sales and distribution, sales, inquiry, nah, create. Coba, T-code-nya berapa? Kalau saya bilang T-code untuk create inquiry, kodenya berapa, saudara? Kode T-code-nya berapa? VA? Ya, VA11. Nah, ini yang dinamakan dengan T-code, saudara. Coba, ada yang belum muncul? Ini T-code. Ini T-code. Coba, yang sudah sampai sini, silakan saudara nanti print screen, sehingga saya bisa tahu bahwa kalian sudah mengaktifkan T-code kalian. Ya, ini T-code-nya. Nah, ini T-code. Kemudian T-code yang lain ada apa, Bu? Nah, kalian bisa tuh buka untuk modul kalian di halaman 2 strip 16. Ini ya. Untuk kalian buka modulnya. Nih. Ini T-code yang lain, saudara. Di sini ada /n. /n itu untuk cancel the current transaction. /n itu kalau kita mau kembali ke menu SAP Easy Access. Kita coba ya. Nih. Kalian kan tadi ini nih, kembali ke inquiry. Oke, saya sekarang sedang berada di menu create inquiry. Saya pengen kembali ke menu awal. Kalian boleh back hijau, atau kalau kalian sudah hafal T-code, tinggal kalian masukkan /n. Sehingga transaksi, kita langsung keluar transaksi di create inquiry. Kita langsung kembali ke SAP Easy Access. Artinya itu.
Kemudian coba di bawahnya itu kalian lihat di modul /n xxxx. Itu artinya adalah /n ketika kita masuk ke inquiry. Nih, ini kalian coba boleh enggak boleh ya. Ini saya hanya ingin tunjukkan aja. Kemudian saya pengen masuk ke display inquiry. Daripada saya back, kemudian pilih VA berapa tadi? VA 12 ya. Nah, ini saya bisa ketikkan /n VA 12. Artinya adalah ketika saya enter setelah ini, maka transaksi yang pertama akan berakhir dan saya langsung masuk ke transaksi VA 12. Change inquiry. Ya, jadi kalau hanya /n saja itu membatalkan transaksi atau keluar transaksi. Nah, kalau /n kemudian diikuti tikut menu yang lain, maka sesi yang di hadapan kita itu akan berakhir, kemudian masuk ke sesi yang lain atau menu yang baru. Ya. Nah, kemudian ada apa lagi? /o. /o itu tadi ya, buka sesi yang baru. Oke, ini saya back aja. Nah, kalau mau kalian coba /o itu buka sesi yang baru. Kebetulan karena saya sudah maksimal, jadi di sini sudah 6. Ya, jadi saya close aja. Kemudian ada /o xxxx. Artinya adalah kalian buka sesi yang baru, tapi langsung di menu yang kalian inginkan. Oke, saya coba ini saya tutup satu sesinya. Ya, saya coba ya /o VA 13. Harusnya saya masuk ke display inquiry. Sorry. /o VA 13. Nah, ketika saya enter, saya masuk ke sesi yang baru. Tapi di sesi yang baru itu saya sudah masuk ke menu VA 13, yaitu display inquiry. Nah, kemudian apalagi tuh? /NEND. Ya. Coba kita klik /NEND. Hati-hati, ketika kita klik /NEND artinya adalah kita akan mengakhiri program SAP, tapi dengan konfirmasi. Konfirmasi apakah beneran keluar atau enggak. Nah, ini saya pilih no, karena saya nggak mau keluar. Hati-hati, jangan pilih /NEX. NEX itu kalian akan langsung ke logout tanpa adanya konfirmasi. Dan yang terakhir adalah /i. /i ini adalah untuk menutup SAP, ya, tentunya dengan pemberitahuan. Nah, sekarang coba semuanya /n, kita kembali ke menu SAP isi akses. Nah, di menu SAP isi akses, ini ada menu tampilan favorit, saudara. Kalian juga bisa lihat di modul ya, menu favorit. Saya akan bahas mengenai using menu favorit. Menu favorit ini adalah bagian yang digunakan untuk memudahkan kita mengakses file, transaksi, data, alamat website yang sering kita gunakan. Tujuannya adalah supaya pekerjaannya itu lebih efisien dan efektif. Ya, misalnya nih, setiap hari itu kita ditugasi untuk selalu membuat invoice, sehingga kita bisa masukkan favorit di sini. Nah, apa saja sih yang bisa dimasukkan di menu favorit? Yang bisa dimasukkan di menu favorit adalah yang pertama, transaksi. Tadi ya, misalnya sering buat invoice dan lain-lain. Yang kedua adalah URL atau alamat website. Yang ketiga adalah link to file. Ya, jadi URL pun bisa. Nah, setelah ini akan kita coba, saudara ya. Setelah ini akan kita coba. Nah, yang sudah, saudara boleh buka modul saudara. Coba saudara lihat exercise 2-2. Navigating in the SAP system.
Nih ya. Ini menu favorit. Nanti kita coba menu favorit. Nah, silakan saudara buka modulnya. Saudara lihat nih di sorry. Coba saudara lihat exercise, sorry, 2 step 2 ini sudah kita lakukan tadi. Ini aja, sorry, exercise 2 step 3, langsung sini aja, 2 step 2 udah tadi. Creating favorite using the menu. Business example atau kondisi bisnisnya, ya ceritanya. Saudara punya beberapa transaksi yang spesifik dan website yang harus sering kalian akses. Sehingga saudara ingin menempatkan transaksi dan alamat website tersebut ke dalam folder favorit. Ya. Nah, tugas kalian ini, saudara lihat di solution 2 step 3, saudara diminta untuk memasukkan ke menu favorit untuk tiket F228, kemudian tiket XD03, dan tiket PA30. Ketiga tiket ini akan kita masukkan ke dalam menu favorit. Nah, sekarang setelah ini akan kita coba ya. Bagi yang ketinggalan sama langkah-langkah saya, saudara bisa lihat, perhatikan solution 2 step 3. Ya. Nah, silakan. Ini kita kembali ke SAP isi akses. Ya. Panduannya ada di solution 2 step 3 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menu favorit. Caranya adalah silahkan saudara masuk ke menu accounting. Nih ya, saudara kembali ke menu ini. Silakan saudara kembali ke menu accounting, pilih menu accounting. Kemudian financial accounting. Accounting, financial accounting. Pilih account receivable. Terus dokumen entry. Ya. Saudara diminta untuk memasukkan tiket yang berapa? F strip berapa, saudara? Bisa diikuti ya. 28. Ya, 28, yaitu incoming payment ya. Nah, ada 4 cara untuk memasukkan ke tiket. Ke menu favorit ya. Yang pertama adalah coba saudara klik kanan di bagian F28, kemudian pilih add to favorite. Klik kanan. Ini langkah yang pertama ya, ada 4 cara, tapi ini cara yang pertama. Silakan saudara klik kanan incoming payment, kemudian add to favorite. Yang berhasil akan muncul di menu favoritnya di sini F28. Ya, itu langkah yang pertama. Nah, sekarang yang kedua adalah kita mau memasukkan tiket XD03, menu XD03. Saya nggak persis plug seperti yang di buku ya, karena saya harus menggunakan cara-cara yang lain ya, sehingga saudara tahu caranya. Bu, Ya. Bu, kok user saya kok nggak bisa dipakai ya, Bu? Nanti ke logout sendiri. Nah, tinggal login lagi aja Mbak Niken. Nggak bisa, Bu. Muncul 3 gitu nggak tampilannya? Iya muncul, cuman pas dipakai usernya nggak bisa. Loh, kenapa? Ada notif apa? Coba kamu fotokan, nanti kirim di WA grup aja ya. Ini saya selesaikan materi hari ini dulu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Nah, yang kedua adalah silakan saudara pilih menu logistik.
Kemudian pilih Sales and Distribution. Logistik, Sales and Distribution. Kemudian Master Data. Kemudian Business Partner. Kemudian Customer. Kemudian pilih Display. SD03 kan yang ini nih, ya. Nah, cara yang kedua adalah silakan saudara pilih menu favorit di atas sendiri ini. Di menu bar, pilih favorit, kemudian pilih add. Sekali lagi, klik SD03, kemudian kalian klik favorit di menu bar, kemudian add. Sehingga yang berhasil, ketika kalian lihat di tampilan menu favorit, ini ada 2 transaksi. Ya. Account receivable dan master data. Nih, ada 2. Bisa ya? Nah, yang sudah, kita akan satu lagi nih, satu transaksi lagi nih ya. Yaitu untuk tiket PA30 nih. Nah, sekarang silakan saudara masuk ke menu Human Resource. Permisi Bu, mau tanya. Amin. Saya nggak ada XD03 ya Bu. Coba share screen. Saya record pakai HP itu aja ya Bu. Kenapa kok nggak ada SD3? Coba, kamu mungkin salah menunya, nggak mungkin nggak ada SD03. Coba ke logistik, sudah? Sudah. Logistik, Sales and Distribution. Iya. Master Data. Iya. Business Partner. Iya. Customer. Iya. Display. Sudah. Coba, tampilannya seperti apa? Displaynya diklik dulu. Coba kamu ke kamera belakang ya, Mbak. Benar, Bu. Enggak apa-apa. Bu, mau tanya. Tempatmu komplit kok nggak ada? Coba diklik, Mbak. Itu displaynya udah diklik belum? Udah itu, Bu. Oke, coba. Ya, sama-sama. Nggak mungkin nggak ada. Silakan yang mau tanya lagi. Bu, mau tanya tadi yang buat ke menu favorit terus di add itu apa ya? XD03, tiket XD03. Tapi kalau punya saya udah ada gimana, Bu? Udah ada di menu favoritnya? Di displaynya langsung ada XD03. Ya, di favoritnya ini kan? Ini kita mau mindahkan ke menu favorit ini loh, Mbak. Oh, ya, bentar dulu. Aja. Ya. Coba XD03, kemudian kamu klik, terus pilih favorit, kemudian pilih add aja. Nih, add. Oke ya. Nah, yang ketiga, coba saudara masuk ke menu Human Resource. Nih, Human Resource. Kemudian Personal Management. Kemudian Administration. Kemudian pilih HR Master Data. Human Resource. Personal Management. Administration. Pilih HR Master Data. Pilih yang maintain ini, PA30. Cara yang ketiga adalah, saudara klik, kemudian kalian tahan, kalian drag, lepaskan di menu favorit. Jadi cara yang ketiga adalah di drag, saudara ya. Klik PA30, kalian tahan, kemudian kalian geser, masukkan ke menu favorit.
Jadi cara yang ketiga adalah di drag. Ramadanti, ini DM saya nggak apa-apa. Create session 1 tab nggak apa-apa. Ya, pakai aplikasi nggak apa-apa. Tuh, cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah kalian klik di menu favorit, klik kanan, insert aja, mau folder boleh, insert transaction boleh. Nah, saya pengen kita coba yang URL ya. Coba kalian sekali lagi klik kanan di menu favorit, kemudian add other object, pilih yang web address or file. Kita masukkan teksnya misalnya website kampus. Web address-nya www.styykpn.ac.id. Enter. Nah, pastikan tampilan menu favorit kalian di sini ada 4. URL, maintain, F28, dan SD03. Yang sudah di print screen, masukkan ke Word exercise 2-3. Jadi yang dikumpulkan hanya 3 print screen-an aja ya. Ibu mau tanya. Ya, silahkan. Yang tadi web address-nya www apa, Bu? STIYKPN aja, Mbak. STIYKPN. Gimana, Bu? Tadi ke-mute. Oh, oke. Yang STIYKPN aja alamat webnya. www.stikpn.ac.id. Terus yang continue itu, continuation-nya itu di ini, dibiarin? Apa? Apanya, Mbak? Yang setelah web address? Diklik, udah. Oh, yang habis web address dibiarin aja. Kamu klik OK aja. Oh ya, berarti nanti masuk. Oh iya, Bu. Ya. Bu, mau tanya lagi. Itu kan punya Ibu tampilannya ada 4 ya jadinya yang di favorit. Itu emang, tapi kok punya saya cuma 3 ya? Coba share screen. Berarti ada yang belum tuh. Ketinggalan. Kayaknya ketinggalan deh. Iya, coba ya. Pastikan nih. Saya akan beri waktu 1 minggu untuk pengumpulan ini karena masih awal ya. Mungkin ada yang belum bisa akses. Mungkin ada yang sudah, tapi kalau minggu depan saya pengen hari itu juga tugas dikirim ya, supaya tidak ada tugas lain lagi ya. Jadi karena ini masih awal-awal, mungkin ada yang belum install dan lain-lain, saya beri waktu 1 minggu ya. Nih ya, favorit tuh ada 4. URL, PA30, F28, dan SD03. Sampai sini kuliah kita hari ini. Ya, habis ini saya akan bukakan tugasnya. Yang sudah selesai boleh langsung dikirim. Yang belum bisa lihat tampilan video ini, nanti saya kirimkan linknya. Ya, paling lambat tugas dikumpulkan itu hari Senin malam ya, jam 12 malam.